Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di pekan ke-14 perkuliahan ya. Sebelum kita mau mulai, mari kita membaca doa bersama terlebih dulu. Saya bilang? Saya langsung saja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya harap kita semua sekarang sehat-sehat ya, Anda baik-baik saja di tempat Anda masing-masing. Dan sekarang seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu Anda sudah melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. Ada permasalahan lingkungan, kemiskinan, kemudian kelembagaan, masalah kependudukan. Nah, kesemua masalah itu bagaimana kita tetap menjaga kelestarian lingkungan sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita membuat pembangunan yang berkeadilan, kemudian tidak berat sebelah antara penduduk yang miskin dan penduduk yang menengah ke atas. Nah, itu semuanya diatasi dengan konsep yang ditawarkan dengan nama sustainable development. Nah, teman-teman pasti sudah akrab dengan sustainable development ini. Sustainable development ini seperti kita ketahui pembangunan berkelanjutan yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pilar sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kalau definisi dari sustainable development itu pastinya Anda sudah dapatkan dari mata kuliah Susdev ya. Ini sudah dapatkan dari situ. Jadi kita di sini cuma overview saja definisi dari sustainable development ini. Tetapi sebenarnya bagaimana negara kita mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut melalui konsep sustainable development, khususnya dengan cara melakukan transformasi. Jadi dalam tata kelola pembangunan, transformasi apa yang dibutuhkan agar kita mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Jadi melalui transformasi itu diharapkan masalah-masalah pembangunan yang telah kita bahas sebelumnya dan telah kita lihat contoh-contoh kasusnya itu bisa diminimalisir atau pelan-pelan dihilangkan. Seperti itu. Jadi itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya di sini menyampaikan pemaparan oleh Bu Enda Murtini Tias. Ya, jadi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka transformasi untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, karena transformasi inilah yang diharapkan dapat mengatasi atau paling tidak meminimalisir, mencegah, mengatasi masalah-masalah pembangunan yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, next. Nah, adapun yang akan saya coba sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu pertama, urgensi dalam melakukan pembangunan berkelanjutan, kemudian kita harus berubah kebutuhan sistem ekonomi baru, kemudian SDGs itu seperti apa, lalu transformasi untuk SDGs dan pembangunan berkelanjutan, dan bagaimana pelaksanaan SDGs di Indonesia. Nah, kenapa kita harus melakukan pembangunan berkelanjutan? Pertama, pertambahan penduduk itu terus-menerus terjadi. Ya, pertambahan penduduk itu terus-menerus terjadi. Walaupun kita berusaha menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi pada kenyataannya, ya pertambahan penduduk itu terjadi. Dan itu memberikan implikasi pada resiko ketersediaan pangan, kemudian ruang untuk produksi, ruang untuk hunian, dan kebutuhan untuk transportasi juga semakin bertambah. Nah, kalau kita tidak switching atau tidak melakukan transformasi, ya masalah pembangunan seperti lingkungan, kemudian kemiskinan, kemudian alih fungsi lahan yang tidak ekologis, itu akan terus terjadi. Jadi
Urgensi pertama itu karena adanya pertambahan penduduk. Nah, sementara ini ya, seperti disampaikan di sini, bahwa pertambahan penduduk itu berimplikasi pada kebutuhan pangan, kebutuhan ruang untuk produksi, kebutuhan hunian itu terus bertambah. Sementara ruang sumber daya alam terbatas jumlahnya. Kemudian keanekaragaman hayati juga terbatas. Kemudian tingkat keuntungan usaha tani menurun sementara biaya produksinya terus meningkat. Lalu polusi dan praktek tidak ramah lingkungan di pertanian, industri, dan aktivitas lain pada umumnya terus terjadi. Sehingga perlahan-lahan ini sudah membebani kita. Kita sudah merasakan dampak kualitas lahan, dampak kualitas air, dan dampak kualitas udara. Contohnya dampak kebakaran hutan. Lalu mati dan punahnya biodiversity atau keanekaragaman hayati yang sangat berharga untuk ekosistem dan rantai kehidupan tidak terbarukan dan bukan puaknya punah. Jadi seperti teman-teman tahu sebelumnya bahwa hilangnya biodiversity itu juga merupakan salah satu masalah pembangunan. Nah, karena fakta-fakta tersebut yang terjadi di Indonesia, maka internalisasi dampak lingkungan sudah harus dilakukan. Nah, sebenarnya bagaimana sih upaya yang dilakukan di Indonesia? Sebenarnya kita bukan juga kayak cuma berpangku tangan dan melihat masalah-masalah itu terjadi. Tidak seperti itu juga, sebenarnya kita sudah mulai. Apa yang sudah kita mulai di tingkat makro, pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan sudah diarus utamakan. Sudah mainstream dalam RPJMN 2015 sampai 2019 secara nasional. Nah, di tingkat medium, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup sudah ada regulasinya. Kemudian kita juga sudah punya regulasi untuk ISPO, kemudian good agriculture practice, eco-label untuk kayu kita dan seterusnya. Dan di tingkat mikro sudah ada praktek pertanian organik, sudah ada proses produksi hijau di tingkat produksi. Jadi sudah ada perusahaan-perusahaan yang menerapkan itu kalau di tingkat mikro. Nah, upaya ini sebenarnya sudah dilakukan ya. Namun langkahnya itu bersifat sporadis. Artinya apa? Mengerti kan efek sporadis itu loncat-loncat gitu. Loncat-loncat artinya apa? Dia menjamur begitu saja. Tidak ada proses pengawalan dan akhirnya sifatnya tidak berlanjut dan tidak konsisten. Jadi ada satu komunitas di sini yang merasa perlunya produksi yang bersifat eco green. Di sana juga ada, tapi itu secara sporadis gitu loh, muncul satu-satu di berbagai tempat. Sehingga karena dia tidak ada perencanaan, maka bersifat tidak berlanjut dan tidak konsisten. Nah, lalu kita masih melihat berbagai kelakuan yang tidak ramah lingkungan dalam level individu, rumah tangga, lembaga, dan pelaku usaha. Karena memang tidak dikawal secara sistem, jadi itu tuh masih tindakan-tindakan yang berangkat dari dalam tanda kutip oknum-oknum tertentu yang sudah menyadari. Lalu kita masih melihat berbagai pelanggaran lingkungan, teman-teman sudah tahu ini. Kemudian masih ada kesenjangan yang lebar antara ide dalam pembangunan, regulasinya seperti apa dan prakteknya seperti apa di lapangan. Nah, karena ada ketimpangan itu, maka hasil yang kita dapatkan tidak signifikan dan dampaknya masih belum ada perubahan. Seperti itu. Jadi, idenya ada tetapi implementasi prakteknya di lapangan itu masih memiliki ketimpangan yang besar. Nah, oleh karena itu kita sudah harus berubah. Pertama, dari neoclassical economics ya. Jadi pertama itu mainstream economic model, kemudian perlahan-lahan kita ubah menjadi green growth atau environmental economics. Nah, nantinya kalau ini sudah bisa kita capai, kita sudah mencapai sustainable well-being atau ecological economics. Nah, mainstream economic ini atau neoclassical economics ini seperti apa? Betul bahwa GDP-nya tinggi dan tumbuh terus-menerus.
tetapi pertumbuhan ekonomi ini diserahkan kepada pasar. Ya, diserahkan kepada pasar melalui mekanisme pasar. Sehingga apa? Sehingga peran pemerintah menjadi lemah. Ya, peran pemerintah menjadi lemah. Nah, pada proses ini yang terjadi adalah betul terjadi pertumbuhan, tetapi di sisi lain terjadi juga kemiskinan. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi kemiskinan juga meningkat. Dan karena mengejar pertumbuhan ekonomi itu, sumber daya alam menjadi habis dan masalah lingkungan jadi tidak terselesaikan. Itulah mindset atau yang terjadi pada mainstream economic model atau di neoclassical economics. Nah, dari kondisi ini yang harus kita ubah pertama adalah bagaimana kita mempromot atau mendorong green growth atau environmental economics. Jadi kita tetap tumbuh namun dengan masalah lingkungan yang rendah atau terkendali. Kemudian kita perlu menyadari bahwa mekanisme pasar tidak menyelesaikan semua tantangan gitu. Makanya kita perlu instrumen yang di luar mekanisme pasar. Nah, selain itu pemerintah perlu campur tangan menyelesaikan eksternalitas atau dampak-dampak dengan cara menginternalisasi masalah lingkungan dan sumber daya alam. Bagaimana apa maksudnya menginternalisasi? Artinya menginternalisasi itu memasukkan kesadaran masalah lingkungan dan kesadaran terhadap sumber daya alam kita kepada instrumen-instrumen atau regulasi atau kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemerintah. Dan kemiskinan harus diatasi secara pro-poor. Jadi kemiskinan itu diatasi bukan dengan berpihak terhadap kaum ekonomi atas, tetapi kemiskinan ini diatasi dengan berpihak kepada ya kaum miskin itu sendiri. Nah, kalau perubahan ini bisa kita kawal, maka kita akan mencapai sustainable well-being atau ecological economics, yaitu pertumbuhan yang diiringi dengan pengendalian masalah lingkungan dan sosial. Kemudian, kita menyadari bahwa alam ini memiliki batas, lalu pemerintah berperan sentral dalam mengelola aset bersama. Nah, pembangunan berkelanjutan dicerminkan dalam target dan indikator terukur atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Anda pasti sudah akrab dengan SDGs ini, maksudnya sudah familiar dengan istilah SDGs. Nah, SDGs ini disepakati oleh negara-negara di PBB. Walaupun sekarang udah MDGs ya, MDGs kan Millennium Development Goals. Tapi kita sini bahas Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini disepakati oleh negara-negara di PBB pada bulan September 2015. Nah, di SDGs itu ada 17 goals, 169 targets, dan 200 indikator. Prinsipnya apa SDGs ini? Prinsipnya adalah kita harus melakukan transformasi atau perubahan besar-besaran. Nah, sifatnya harus inklusif atau melibatkan semua negara dan semua pelaku, baik itu pemerintah, LSM, swasta, pelaku usaha, parlemen, dan para akademisi. Dan prinsip yang ketiga yaitu no one left behind atau tidak ada individu yang ditinggalkan. Jadi entah itu pelaku ekonomi, entah itu kaum yang miskin, itu semuanya diharapkan terakomodasi dalam kebijakan SDGs ini. Nah, integrasi yang diharapkan terjadi dalam SDGs itu adalah melalui prinsip ini no one left behind. Itu pertama oleh people atau masyarakat itu sendiri, kemudian oleh dengan bumi kita, kemudian prosperity itu apa? Kekayaan ya, kemakmuran itu ya indikator pertumbuhan, kesejahteraan, maksudnya prosperity itu kesejahteraan, kemudian kedamaian artinya tidak ada konflik dalam penerapan transformasi tersebut, kemudian bersifat partnership atau ada kerjasama
Itu tadi kerjasama antar stakeholder. Nah, dengan prinsip ini diharapkan dapat membasmi poverty, kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi. Kemudian dapat melawan ketidakadilan di dalam dan antar negara. Kemudian kemudian dapat menjaga kelestarian lingkungan, lalu mewujudkan sustain, inclusive and sustainable economic growth atau pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lalu mendorong social inclusion. Apa itu social inclusion? Mengembangkan social inclusion, apa itu? Artinya semua elemen masyarakat, semua jenis masyarakat, tipe golongan masyarakat itu terakomodasi. Seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat dalam menjelaskan ya, dan mudah-mudahan Anda paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, Anda tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Nah, ini goalsnya di tahun 2030 itu zero hunger, tidak ada lagi kelaparan. Teman-teman bisa baca sendiri, ini contoh saja sih menurut saya. Kita next saja. Nah, sustainable development itu antar goal terkait seperti apa kalau di Indonesia. Jadi ada 17 goals dalam 3 pilar, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan ke-17 goals itu saling terkait. Ada trade-off, tidak bisa dihilangkan tetapi dapat dihindari. Trade-off itu apa? Ketimpangan sih sebenarnya, dan banyak co-benefit yang dioptimalkan. Kita skip saja. Nah, ini interaksi yang diharapkan terjadi dalam transformasi menuju sustainable development. Jadi menghilangkan kemiskinan, mendorong lingkungan yang sehat, masalah kesetaraan gender, kemudian infrastruktur air dan sanitasi, lalu masalah energi, industri, climate, dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa itu sustainable development? Kalau dijabarkan lebih lanjut dalam framework ini, pertama itu ada aspek sosial. Pertama ada 3 aspek ya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian untuk mewujudkan aspek ini kita tentu saja butuh aspek kelembagaan atau tata kelola. Nah, aspek sosial itu ada pemerataan, ada kesehatan, kemudian masalah pendidikan, keamanan, perumahan, dan kependudukan. Lalu di aspek ekonomi ada struktur ekonomi, pola konsumsi dan produksi tetapi bersifat ekonomi hijau. Adapun dalam aspek lingkungan itu ada atmosfer, kualitas tanah, pesisir dan laut, air bersih, dan biodiversity. Nah, kalau kita lihat aspek lingkungan ini menjadi base utama yang harus terimplementasi pada aspek sosial dan harus pula terimplementasi pada aspek ekonomi. Dan tentu saja ketiga interaksi ini harus dikawal dengan aspek tata kelola, yaitu kerangka kelembagaan dan kapasitas lembaga dan SDM-nya. Nah, kalau kita lihat ini, ya kalau kita melihat konsep ini yang holistik, integratif, dan transformatif, ini menyangkut seluruh aspek kehidupan, ya, menyangkut seluruh aspek kehidupan dan harus terjadi internalisasi keberlanjutan dalam semua aspek. Lalu bumi sebagai pembatas keberlanjutan kehidupan, dan sebagian goal dan indikator pembangunan berkelanjutan ada di SDGs. Nah, setelah kita mengetahui tadi bahwa pembangunan kita ini kondisinya sekarang seperti apa, kemudian upaya apa yang telah dilakukan, namun apa hambatan dari upaya-upaya tersebut. Oleh karena itu inilah
transformasi yang perlu kita lakukan. Transportasi pertama yaitu ini planetary boundary secara global atau bukan pembatasan planet ya, tetapi membatasi kegiatan di sini gitu. Jadi kita memperhatikan kapasitas wilayah dan negara. Nah, kita perlu memperlakukan bahwa bumi dan sumber daya alam adalah batas, memiliki batas untuk seluruh kegiatan sosial, ekonomi, lingkungan kita. Bukan memiliki batas, tetapi adalah batasnya. Ya, jadi karena dia menjadi batas, maka semua tindakan kita akan berdasarkan batas tersebut. Nah, ruang dan kualitas lingkungan, tempat produksi, tempat hunian, tempat mengelola, jangan sampai menjadi ruang hunian yang beracun. Mengerti ya yang dimaksud di sini, dan harus kita pikirkan juga daya dukung alam, harus diukur di setiap bentang atau ruang alam. Jadi tidak bisa kita samakan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, ini 9 indikator planetary boundaries. Pertama, human induced climate change, kemudian ocean acidification, kemudian ozone depletion, pollution caused by excessive flows, overuse of fresh water, masalah land use, biodiversity, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Sorry, suara motor. Nah, transformasi yang kedua, conservation with equity atau konservasi yang mensejahterakan. Nah, konservasi selama ini dikalahkan oleh pertumbuhan ekonomi, seperti fenomena yang terjadi, sehingga karena dia sifatnya selalu undersupply, sehingga wilayah konservasi selalu dirusak, dalam tanda kutip. Konservasi dinilai tidak ada nilai ekonominya. Dalam bahasa ekonomi, jadi tidak ada harganya. Perlu adanya valuasi atau manfaat tangible dari konservasi, nilai amenity, jasa lingkungan, dan seterusnya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan terpenuh 70% kebutuhan rumah tangganya dari hutan. GDP tidak mencatat ini karena tidak melalui pasar transaksi. Sehingga kalau hutan rusak, rumah tangga sekitar hutan akan 70% lebih miskin. Sumber daya alam yang dilindungi tetap bisa mendatangkan pendapatan melalui ekoturism dan biodiversity yang ada belum dikembangkan secara optimal. Nah, transformasi yang ketiga ini kan tadi transformasi dalam pengelolaan konservasi. Transformasi ketiga itu efisiensi sumber daya atau internalisasi teknologi bersih dan pertanian berkelanjutan, industri hijau, sustainable transportation, sustainable city, dan seterusnya. Tetapi faktanya, rasio elektrifikasi pemakaian listrik kita masih rendah dan sangat tergantung pada sumber energi tidak terbarukan dan polutif. Pertanian kita masih sangat banyak menggunakan pupuk berlebih, boros air dan lahan. Industri masih menggunakan energi tidak bersih dan belum mengelola polusi. Transportasi boros bahan bakar dan sistem transportasi masih mengandalkan individu bukan massal. Kota belum memiliki ruang terbuka hijau yang berimbang. Sumber air dan lokasi sumber air dirusak dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Recycle belum terjadi. Jadi bagaimana kita melaksanakan transformasi ini sementara ada tantangan ini? Nah, sekarang kita lihat seperti apa pelaksanaan SDGs di Indonesia. Nah, Indonesia ini sudah terlibat sejak awal. Presiden kita menjadi co-chair HLPEP Post 2012 Development Agenda, masukan kepada Sekjen PBB, memberikan masukan kepada Sekjen PBB, kemudian Menteri PPN, Kepala Bappenas menetapkan bahwa akan menggunakan Post 2015 sebagai agenda pembangunan yang akan diadopsi dalam Global Partnership. Kemudian Indonesia juga sebagai anggota Open Working Group, 30 negara menyusun masukan dari negara-negara untuk agenda pembangunan pasca 2015 dan memberi masukan kepada ASEAN. Jadi, setelah ada Medium Term Development Plan atau RPJM, ya, rencana pembangunan, antara rencana pembangunan jangka menengah dan SDGs itu telah terjadi sinkronisasi atau integrasi, telah terintegrasi antara RPJMN
dan SDGs. Nah, bagaimana agenda Sustainable Development di Indonesia? Di Indonesia itu terdapat 17 goal ini. Kalau dalam pilar sosial itu ada mengakhiri in poverty in all its forms everywhere. Nah, untuk goal ini prioritas nasional kita adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesejahteraan rakyat marginal. Kemudian dalam mengakhiri kelaparan, peningkatan kedaulatan pangan, dalam mendorong healthy life, kesehatan masyarakat, itu pelaksanaan program Indonesia Sehat. Kemudian inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities, itu ada pelaksanaan program Indonesia Pintar. Achieve gender equality and empower all women and girls, melindungi anak, perempuan, dan kelompok marginal. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa baca sendiri, karena intinya melalui instrumen ini itulah instrumen-instrumen transformasi yang dilakukan di Indonesia. Ya, ada di pilar pembangunan ekonomi, bagaimana mewujudkan kedaulatan energi, kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya saing tenaga kerja, dan seterusnya. Dan ada juga di aspek lingkungan hidup tentu saja. Prioritas nasionalnya adalah penanganan perubahan iklim, penyediaan informasi iklim dan kebencanaan, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, pelestarian sumber daya alam, dan seterusnya. Nah, untuk pilar tata kelola atau governance, ada ini, protect peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institution at all level. Nah, ini yang Anda highlight, build effective, accountable, and inclusive institution at all level. Jadi, kelembagaan yang inklusif itu ada pada semua level atau semua hierarki pemerintahan, misalnya dari pusat, provinsi, kota, kabupaten. Lalu and revitalize the global partnership for sustainable development melalui finance, teknologi, capacity building, perdagangan, policy and institutional coherence, multi-stakeholder partnership, dan melalui data, monitoring, and accountability. Nah, bagaimana Indonesia mewujudkan 17 target tadi? Itu 17 goals tadi itu melalui sosialisasi, menyusun rencana kerja, dan mempersiapkan rencana aksi SDGs. Jadi, di tahun 2015 itu pemerintah melakukan pemetaan goal, target, dan calon indikator pembangunan berkelanjutan untuk 3 pilar. Kemudian menyusun legal aspek SDGs, lalu melakukan rangkaian rapat dengan Kementerian PPN, Bappenas, BPS, Kemenlu, Parlemen, dan kementerian lembaga terkait, serta customer service official untuk membahas goal, target, calon indikator nasional, menyusun bahan sosialisasi, dan menyusun rencana kerja pembangunan berkelanjutan tahun 2016. Nah, pemerintah juga kita di Indonesia membangun kolaborasi aksi Indonesia untuk SDGs. Nah, di 2016 itu sudah ada penyusunan rencana pelaksanaan 2016 seperti matriks program, di APBN dan APBD, kemudian peran stakeholder seperti apa, terus sudah melaksanakan sosialisasi di tingkat pusat dan daerah, terus mempertajam program SDGs di tingkat pusat dan daerah, mempertajam dan mengembangkan data dan indikator SDGs, kemudian menyusun instrumen pemantauan dan laporan tahunan, menyusun roadmap SDGs, lalu melakukan koordinasi pelaksanaan dan komunikasi termasuk peningkatan kapasitas. Dan yang terakhir, menyelesaikan laporan 15 tahun pelaksanaan SDGs. Nah, di tahun 2017, 2 tahun setelah ditetapkannya SDGs oleh PBB, barulah dilaksanakan pelaksanaan secara sistematis.
Jadi, rencana aksi pelaksanaan SDGs telah selesai dan diterbitkan dalam bentuk sasaran RPJMN tahun 2015 sampai 2019 yang selaras dengan SDGs yang telah disusun dalam rencana aksi nasional. Kemudian, rencana aksi nasional adalah apa itu RAN-TPB? Rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan, membentuk tim koordinasi nasional dengan ketua dewan pengarah adalah presiden, kemudian koordinator pelaksana adalah menteri PPN dan kepala Bappenas untuk tim pelaksana. Dan juga tahun 2017 akan disusun roadmap SDGs tahun 2017 sampai 2030. Dan Indonesia sudah menyampaikan Voluntary National Report 2016 ke PBB. Jadi transformasi ini sudah mulai dikawal di negara kita agar dapat mengatasi masalah pembangunan sekaligus mewujudkan sustainable development. Nah, oleh karena itu, aksi Indonesia untuk SDGs ini membutuhkan apa? Membutuhkan aksi bersama. Ya, entah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan parlemen atau legislatif, kemudian dari universitas sebagai akademisi, kemudian dari customer service official, kemudian dari korporasi, perusahaan, bisa dari komunitas, bisa dari community service responsibility platform, dan atau dari produksi yang bersifat berkelanjutan atau sustainable, proses produksi yang sustainable. Ini peran kita sebagai perguruan tinggi, itu melakukan pendidikan dan penelitian yang dapat terintegrasi dengan kebijakan dan implementasi. Itu sih. Nah, bagaimana kita memulai untuk dari perguruan tinggi, pertama kita menciptakan inisiatif Indonesia dan universitas mengikuti inisiatif global yang ada, Higher Education Sustainability Initiative atau HESI, dan Knowledge Platform 272 universitas dan 47 negara. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengajarkan tentang sustainable development di universitas, kemudian mendorong penelitian pada sustainable development, lalu mewujudkan green campus and support local sustainability effort, dan engage and share information with international networker. Jadi kita terhubung juga secara internasional. Oke, jadi kesimpulannya adalah permasalahan pembangunan yang terjadi itu sebenarnya tidak bisa kita selesaikan secara parsial gitu ya, nggak bisa kita selesaikan secara terpisah-pisah, tetapi harus secara komprehensif dan melakukan transformasi dalam sistem. Jadi misalnya masalah kemiskinan tidak bisa itu hanya ditangani misalnya oleh dinas sosial, atau Anda cuma mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi pada tahun itu saja, mengatasi masalah kekurangan air bersih yang terjadi pada tahun itu saja, tetapi memang harus terjadi transformasi besar-besaran. Nah, bagaimana konsep transformasi yang saat ini ditawarkan adalah melalui sustainable development. Nah, dari sustainable development ini maka diturunkanlah 17 goals itu diinternalisasi ke dalam RPJM di negara kita. Jadi itulah upaya pemerintah, upaya secara global sebenarnya, tapi dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi masalah pembangunan sekaligus mendorong implementasi atau mewujudkan sustainable development. Oke teman-teman, seperti biasa, kalau Anda memiliki pertanyaan yang mungkin mau didiskusikan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Lalu dengan begitu saya tutup presentasi saya, kelas kita hari ini. Seperti biasa silakan Anda buat catatan materinya untuk menjadi bukti kehadiran. Selamat berpuasa buat yang menjalankan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.